Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada Segar 67 watt ya. Dia GAN desktop charger. Dia sudah berteknologi GAN ya. Nggak tahu nih GAN-nya kok hurufnya kecil ya. Biasanya dia ditampilkan itu kalau uh, tulisan GAN A-nya itu kecil. Kok ini hurufnya gede gitu loh maksud saya. Ya, dia 2 USB A, 2 Type C. Seperti janji saya ya ke teman-teman kalau saya akan pengecasan keempat device sekaligus ya. Tapi ingat ya, seperti misalkan contoh seperti ini ya. 4 device itu berarti bukan seperti di gambar ini ya. Ini pakai MacBook ya, itu tidak bisa ya. Karena MacBook itu sudah mencapai 60 watt atau lebih. Digunakan untuk istilahnya lebih dari satu pot itu saya rasa nggak bisa ya. Dia hanya bisa di satu pot, misalkan kita gunakan untuk pengecasan MacBook dulu, baru pengecasan berikutnya yang lainnya ya. Itu perlu jadi catatan ya. Jadi tidak seindah gambar yang di sini ya. Itu tidak bisa. Nah, saya pakai laptop yang 30 watt ya. 30 watt, 25 30 watt lah batasannya segitu. Ditambah dengan iPad Samsung sama Realme. Nah, perlu diingat lagi ya, untuk pengecasan seperti ini ya, yang terjadi kalau formatnya 442 seperti ini ya, kayak sepak bola jadinya. Maksudnya 4 port langsung dicolokin semua, itu protokolnya tidak berjalan. Ya, perlu diingat, dan ini juga jadi catatan ya. Untuk protokolnya tidak bisa berjalan. Misalkan kayak di Realme ini, VOOC-nya tidak berjalan. Dan satu lagi perlu diingat, ini bukan super VOOC ya, tapi hanya VOOC ya. Jadi kalau ada yang komentar super VOOC itu tidak, dia hanya VOOC ya. Jadi hanya VOOC. Jadi ini kita coba ke semua perangkat ini, 4 device ini, dan kita seperti biasa menguji tingkat suhu daripada charger ini, desktop charger ini. Dengan catatan, kalau suhunya panas atau suhunya naik atau suhunya tinggi, itu tidak ada masalah karena memang sudah ada proteksinya daripada charger ini. Kenapa saya bilang itu? Karena seperti sudah saya jelaskan. Nah, ini sebentar saya ambil dulu. Seperti sudah sering saya jelaskan, kalau namanya charger yang benar, dia di dalamnya ada seperti ini. Ini penyerap panas ya, penyerap panas dari komponen-komponen yang sedang bekerja ya, dia menyerap panas ke sini. Nah, yang akhirnya jadi panas, casingnya itu jadi panas. Jelas ya? Ya, jadi nggak apa-apa ya kalau kondisi charger ini panas ya, itu tidak apa-apa seperti saya uraikan tadi ya. Kalau charger bekerja ya, ini akan mengeluarkan panas. Panas itu diterima sama penutupnya ini ya. Bukan seperti exhaust gitu, bukan ya, ada kipasnya terus keluar gitu, enggak. Karena charger itu memang seperti itu ya, memang cara pembuatannya seperti itu. Jadi dia diterima sama ini ya, terus nempel di sini, yang akhirnya menjadi panas. Biasanya kalau sudah panas seperti ini ya, contohnya seperti ini ya, udah lama gini, bahannya jadi kaku banget gitu loh. Biasanya seperti itu. Karena memang ya gimana, tingkat bekerjanya charger itu sangat tinggi, apalagi 4 portnya digunakan semuanya. Nah, inilah yang akan saya gunakan semuanya untuk menguji daripada charger ini. Nah, ini saat ini posisi 30 ya, 30 derajat ya. Nah, ini nanti ketika kita gunakan dalam waktu 30 menit. Nah, kenapa saya menggunakan durasi 30 menit? Karena dalam waktu 30 menit itu puncak suhu tinggi-tingginya. Gitu loh ya.
penyerapannya paling tinggi di 30 menit. Itu loh. Jadi itu faktor yang selama ini aku perhatikan. Gitu loh ya. Jelas ya. Nah, ini satu persatu kita colokkan ke perangkat ya. Oh ya, satu lagi ya. Tadi saya sudah jelasin ya. Kalau 4 perangkat kita gunakan secara bersamaan, protokolnya tidak berjalan ya. Perlu diingat ya, protokolnya tidak berjalan. Kalau ini colokin satu gini ya protokolnya jalan. Tapi ketika dicolokkan bersama-sama, dia pengecasannya pengecasan biasa ya. Kita colokkan ya. Dan ini kita masukkan kemana? Oh, sini ke Samsungnya ini ya. Nah, ini kita ke Samsung. Bentar. Iya. Samsung dan satunya ke iPad ya. Jadi 4 perangkat langsung kita gunakan. Nah, ini iPadnya di sini. Soalnya nggak cukup ya. Jadi saya taruh di atas. Nah, ini ya, udah jalan ya. Di sini sudah semua perangkat berjalan. Saat ini jam menunjukkan, sebentar kita lihat di sini aja. 13.55 ya. Kelihatan ya, 13.55. Jadi 13.55 jadi 14.25 nanti saya buka. Saya cek untuk panasnya ini ya. Ini pengecasan jalan semua ya. Saya hidupkan ya. Jadi supaya kenapa? Supaya kenceng dia ya. Panasnya itu sampai maksimal. Kalau di 30 menit itu berapa derajat hasilnya gitu loh ya kan. Pengecasan ke sini akan muncul berapa gitu ya. Jadi nanti kita cek di 14.25, kita cek suhunya aja ya kan. Sementara pengecasan sudah berjalan, ini 27 watt aja masuknya ke sini. Sementara kalau untuk Realme-nya tidak muncul ya, sepertinya ya ini. Ini. Ya. Fog-nya tidak muncul. Ya, karena masuk 8 watt, di bawah 10 watt ya. Untuk Samsungnya juga pengisian daya biasa ya. Nah, ini 8 watt juga ya. Jadi tidak bisa kita menyesuaikan protokol semuanya mintanya protokol yang cepat ya. Apa kalau enggak satu perangkat seperti ini VOOC masuk, Super VOOC masuk, Vivo masuk, terus apa namanya Mi Turbo masuk, ya udah bikin sendiri chargernya gitu ya. Enggak, ini bercanda ya. Jadi tidak bisa ya, karena memang jadi ceritanya begini. Untuk protokol itu ibarat kata dia punya bendera sendiri gitu loh ya. Dia tidak mau makan sana, dimakan sini, nggak mau. Dia berdiri sendiri. Dia misalkan jual itu produknya ke suatu perusahaan untuk dibuat, ya dia tinggal jual. Jadi istilahnya kayak hak paten, hak cipta gitu loh ya. Jadi tidak bisa langsung semua mau dimasukkan dalam satu perangkat, ya dia otomatis charger itu akan mahal sekali gitu loh ya. Paham ya? Jadi pemahaman ini bisa diterima ya. Sekarang kita sudah tinggal menunggu di 14.25 ya. Kita tunggu hasilnya aja ya. Jadi biar cepat, padat, merayap gitu ya. Oke, kita tunggu 14.25 nanti ya. Ini sepertinya sudah 14.25 ya, 14.30. 30 menit nih. Iya benar ya. Udah di angka 14.25 ya. Kelihatan ya. 14.25. Ya, 14.25 ya. Sekarang kita coba untuk ngecek suhunya dulu ya. Karena memang itu yang kita fokuskan dulu ya, pengecasan bersamaan. Suhunya seperti apa? 42 43 46 39 belakang 42, paling tinggi 46. Ini di port yang USB-C ya, 47.
47 kelihatan. Nah, 47. Ya, ini tertinggi. Tertinggi portnya di 47. Kalau saya rasa ya masih masuk nominasi yang tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas cara bekerjanya ya. Artinya ya masuk panas, cuman dibandingkan dengan yang lain-lainnya, misalkan punyanya waktu Anchor ya, punyanya Anchor itu panas banget ya, karena memang dia chargernya kecil ya, dia melemparkan daya yang besar, itu wajar gitu loh, karena dia terpacu tenaga yang besar. Sementara kalau ini tenaganya nggak begitu besar ya, karena memang dari MacBook, laptopnya juga yang wattnya kecil, dan di sini perangkatnya semua nggak yang menarik besar. Karena kenapa? Karena 4 port semua digunakan ya, otomatis protokolnya VOOC juga nggak berjalan ya. Kalau protokol VOOC-nya nggak berjalan, otomatis kan wattnya nggak segede waktu dia posisinya protokol VOOC gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang sudah meminta, nah ini karena langsung aku review, karena kenapa ya, didesak, saya diminta terus untuk bagaimana kalau dicolok 4 bersamaan ya. Tapi mereka tidak menanyakan untuk panasnya, tapi saya buat kontennya juga, saya tunjukkan panasnya sekalian gitu loh. Supaya kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan jawaban. Charger ini panas ya panas, tapi suhunya hanya 47. 47 itu masih umum ya, nggak terlalu panas banget. Kalau Anchor kemarin sempat 50 kalau aku nggak salah lupa ya. Nah itu, jadi saya rasa untuk suhu seperti ini wajar, seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Karena di sini ada lapisan yang menjadi penerima panas, bukan exhaust fan ya, bukan ya. Nah, kalau charger yang benar itu seperti ini, saya tekankan lagi. Beda sama charger aba-laba yang dia mengandalkan cuman thermal ya kan. Terus habis itu nggak panas, ya nggak panas ya. Komponennya itu cuman 4 biji. Trafo, kapasitor ada 2, udah selesai, ya kan? Nah, itu sampai apapun ya nggak bakal panas. Tapi ya kayak kemarin seperti yang sudah pernah aku kejadian meledak itu, ya. Itulah situasinya tidak terjamin, ya. Mending kita harga agak mahal sedikit, tapi kita bisa terjamin dalam pengecasan ke perangkat kita, dan juga chargernya juga risikonya lebih minim lah. Walaupun pasti ada risiko, semua risiko tuh pasti ada, ya namanya elektronik apa segala macam itu pasti ada risikonya, tapi paling tidak bisa diminimkan gitu loh, daripada kita menggunakan charger abal-abal ya. Ini jadi kesimpulannya, saya lepasin dulu ya biar saya tunjukkan. Nah, kesimpulannya charger ini sangat oke sebagai desktop charger kita ya. Dari penampilannya juga bagus ya, 67 watt. Di bawahnya seperti ini ada karetnya yang untuk menahan supaya kalau ditarik tidak jalan, dan harganya tidak terlalu mahal. Nah, itu loh ya, poinnya di situ ya, tidak terlalu mahal. Ukurannya juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, pas lah dengan 67 watt. Dia model 4 port seperti ini, dan desktop charger seperti ini, saya rasa ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Saya kira cukupan. Oke. Dan ini saya bisa merekomendasikan buat teman-teman yang mencari desktop charger yang sekitar 67 watt itu cukup ya. Cukup dalam arti kalau memang pemakaian ke MacBook ya gunakan tunggal. Tapi kalau untuk seperti ini, seperti yang saya contohkan, ya bisa secara bersamaan. Oke. Saya kira cukup sekian dulu
video saya kali ini mengenai es segar 67 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Oke, thank you ya.